adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ya adik-adik, duduk yang tenang, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh Tuhan berkumpul untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, jadi kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap. Yes. Nah, semangat ya adik-adik untuk memuji nama Tuhan hari ini. Bermurung, bernyanyi, bertambah-tambah cintanya.
terbang, pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Saat
Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, di antara kalian yang merupakan anak sulung dalam keluarga, siapa ya? Angkat tangan, angkat tangan. Nah, apa hal yang diistimewakan orang tuamu? Biasanya anak sulung itu menjadi anak keistimewaan dari orang tua. Anak yang dimana yang harus mengharapkan, sebagai orang tua mengharapkan lebih dari adik-adiknya, yang menjadi kebanggaan dari orang tua. Nah, begitu sebaliknya, di dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel itu sering disebut sebagai anak sulung Allah. Tuhan memilih Bapak Abraham untuk menjadi bangsa yang besar, yaitu Tuhan ingin mengajarkan banyak hal yang belum bisa diajarkan kepada bangsa lain karena mereka belum siap. Tetapi Dia berharap bahwa bangsa Israel mampu mengajar kepada semua bangsa-bangsa lain untuk menjadi teladan dan sama seperti anak sulung yang menjadi contoh bagi adik-adiknya. Sebagai kakak harus memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya. Sama juga untuk bangsa Israel. Bangsa Israel harus menjadi teladan untuk bangsa-bangsa yang lain untuk tetap setia sama Tuhan. Nah, pada saat itu adik-adik, orang Israel itu harus belajar bagaimana menyembah dan taat kepada Allah yang hidup dan benar, yaitu Tuhan. Pada saat itu Bapak Musa ini diutus sama Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel
keluar dari bangsa Mesir. Karena apa, Kak? Karena Tuhan tahu kalau selama ini bangsa Mesir telah memberikan ancaman buat bangsa Israel. Bangsa Mesir menyuruh bangsa Israel untuk bekerja dengan keras tanpa henti. Nah, akhirnya Tuhan memberikan mujizatnya supaya bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Bangsa Israel keluar dari perbudakannya, supaya bangsa Israel ini menjadi anak sulung Allah. Nah, pada saat itu terjadilah gelap gulita yang ada di bangsa Mesir selama 3 hari. Matahari sudah gelap gulita sudah berjalan selama 3 hari terjadi di bangsa Mesir. Tiba-tiba matahari telah bersinar kembali. Tetapi hati Fir'aun masih gelap, masih diliputi oleh kemarahannya. Fir'aun mengingat pertemuannya yang terakhir dengan Musa. Adik-adik pengen tahu nggak percakapannya Musa dan Fir'aun itu apa? Nah, ini yang terjadi adik-adik pada waktu zaman dulu. Engkau dan bangsamu boleh pergi dan beribadah kepada Allahmu, tetapi ternakmu tidak boleh dibawa. Nah, Bapak Musa menjawab, ternak kami harus dibawa semuanya tanpa kecuali. Tidak ada satu kaki binatang pun yang akan ditinggal. Kalau begitu, pergilah dari istanaku sekarang juga. Kalau engkau datang lagi ke sini, kau akan kubunuh. Terus kata Musa jawab, baiklah, aku akan pergi dan engkau tak akan kembali lihat mukaku lagi. Tetapi ketahuilah bahwa pada malam tertentu Tuhan akan turun dan membunuh tiap anak sulung yang ada di bangsa Mesir. Karena apa, Kak? Karena Fir'aun itu tidak mau melepaskan bangsa Israel. Oleh sebab itu Tuhan berbicara kepada Musa untuk memanggil semua tetua-tetua yang ada bangsa Israel. Mereka berkumpul, bapak-bapak, orang tua-tua itu berkumpul di hadapan Musa. Lalu Musa berbicara kepada bapak-bapak itu. Tuhan memberitahu sejak bulan itu menjadi bulan istimewanya bangsa Israel, yaitu bulan pembebasan, di mana bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Nah, pada saat itu Bapak Musa ini bilang sama bapak tetua-tetua yang ada. Bapak Musa memberitahukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Mereka tersungkur dan menyembah Tuhan karena kemurahan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Lalu mereka pergi dan menyuruh kaumnya yang di bawah tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa kamu melakukan semuanya persis yang diperintahkan oleh Tuhan terhadap Musa. Domba yang dikorbankan harus persis berumur 1 tahun dan dombanya harus jantan. Tidak ada cacat sedikit pun. Roti tidak boleh beragi, tidak boleh ada sisa yang tertinggal di rumah tersebut. Dan yang paling penting, pastikan bahwa setiap ambang pintu harus ada tanda darah anak
domba, sehingga malaikat kematian akan melewati rumahmu. Lakukan persis sama dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Musa berbicara kepada tetua-tetua yang ada, berharap semua bapak-bapak tua, para tetua yang ada di bangsa Israel itu menuruti semua perintahnya Bapak Musa. Hari yang ke-10 pada bulan itu tiba dan setiap keluarga memilih anak domba dari ternak mereka. Keluarga-keluarga kecil membuat rencana untuk bergabung dengan tetangganya, di mana mereka berusaha bekerja sama untuk mempersembahkan domba tersebut, dan akan darah anak domba tersebut ditampung dan akhirnya ditaruh di ambang pintu, dilambangkan sebagai ada darah anak domba. Nah, pada saat itu ibu-ibu yang lainnya juga memeriksa semuanya, bahwa roti yang tidak beragi itu harus habis, tidak ada yang boleh tersisa, yang tertinggal di situ. Karena apa, Kak? Karena ragi yang membuat adonan itu menjadi asam, yang menjadi simbol dari kedengkian, kejahatan yang mengasamkan hati mereka. Mereka harus makan makanan Paskah mereka dengan hati dan pikiran yang dimurnikan. Nah, 4 hari kemudian mulai pagi, peristiwa yang amat penting itu terjadi. Sementara ibu-ibu memanggang roti yang tidak beragi dan menyiapkan sayur pahit untuk dimakan, bapak-bapak menyembelih anak domba. Bisa kamu bayangkan anak sulung seumamu berdiri di samping ayahnya dan memohon, sayang sekali domba kecil itu dibunuh. Kenapa tidak dibiarkan hidup saja? Terus bapak itu bilang, ayahnya bilang, kalau bukan domba, malam ini kamu yang mati. Oleh sebab itu, sebagai ayah tidak ingin melihat anaknya mati dengan tiba-tiba. Pada malam sudah terjadi. Akhirnya malaikat Tuhan, malaikat kematian itu datang. Rumah orang Israel yang ada anak sulungnya, terus rumah itu di depan ada darah anak domba dilewatin ya. Tetapi di rumah bangsa Mesir, anak sulungnya mati secara tiba-tiba. Nah, pada saat malam itu terjadilah bangsa di mana semuanya orang menjadi sedih, penuh dengan tangisan. Aduh, anakku mati. Kenapa? Tiba-tiba anaknya mati. Akhirnya Fir'aun, raja itu, bilang kepada Musa dan Harun, saudaranya. Katanya, pergilah kamu dan seluruh bangsamu dari sini, bahwa semua harta dan ternakmu berbaktilah kepada Tuhanmu. Pergilah dan pintakan doa berkat bagiku, bagi bangsa Mesir. Akhirnya pada hari yang sama, pagi-pagi buta, Bapak Musa memimpin rombongan bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir. Orang Israel didesak oleh orang Mesir supaya cepat pergi meninggalkan daerah mereka. Kalau kamu tidak pergi, kalau orang Israel itu tidak pergi, orang Mesir akan mati semua pada saat itu. Akhirnya mereka bersedia memberikan harta bendanya bangsa Mesir dan diberikan kepada bangsa Israel. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk
keluar dari bangsa Mesir, di mana tempat tersebut mereka tinggal selama 430 tahun. Dan sekarang atas perintah Tuhan, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari kekuatan dan kewibawaan yang Tuhan berikan kepadanya, membawa mereka kembali ke tanah Kanaan, negeri Abraham, Ishak, dan Yakub yang sudah lama dijanjikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya bangsa Israel boleh bebas dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, adik-adik, orang Israel maupun orang Mesir mengalami malam yang luar biasa sebelum bangsa Israel meninggalkan bangsa Mesir. Kalau orang Mesir mengingat malam itu, mereka berpikir malam yang menakutkan, malam kematian, di mana anak sulung mereka tiba-tiba mati. Tetapi diingatkan kembali pada malam tersebut, pada malam waktu itu, bangsa Israel berpikir bahwa malam tersebut adalah malam pembebasan, malam pelepasan, di mana bebas semua bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Bagaimana Allah menunjukkan kuasanya malam itu, Kak? Akhirnya Tuhan memberikan kepeduliannya terhadap bangsa Israel. Walaupun orang Israel tidak mengalami kematian dalam keluarganya, mereka harus melakukan tindakan iman yang sungguh-sungguh. Mereka sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan dan terus taat kepada Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus harus mati bagi mereka? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Untuk itu adik-adik, kita mau sama-sama belajar untuk tetap menyembah Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, yuk adik-adik, ada ayat hafalannya, jangan lupa dihafalin ya. Di Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kami semua Tuhan senantiasa terus tetap menyembah dan tetap setia kepada Engkau, dan terus Tuhan untuk taat akan kebenaran Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau berkati kami, Kau berkati kendaraan yang kami tumpangi. Kiranya Tuhan, Engkau tibakan kami di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun ya Bapa. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan di tempat ini, GBI Sintro. Kiranya Tuhan senantiasa terus memelihara, memberkati untuk gereja-Mu ini ya Bapa. Kau berkati bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan, kota kami Sidoarjo Tuhan, senantiasa terus memberikan hikmat para pemimpin kami ya Bapa. Kau berkati Tuhan, nyatakan mujizat-Mu atas bangsa negara kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.